DOC yang sudah menetas kering, terlalu lama Anda masukkan di sini dengan suhu 37,5 dan tidak segera Anda pisahkan ke kandang yang suhunya turun di antara 33 sampai 35 seperti ini, akan menyebabkan kaki kering. Anda lihat kaki-kakinya, adakah kaki yang kering dan mungil? Ya, nggak ada, karena induknya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur ternak muda. Ya, kembali lagi ke channel kita ya, sedulur. Pada kesempatan pagi hari ini, karena berkembang di beberapa keluhan kawan-kawan semua, sedulur semua, gimana Mas mencetak DOC yang berkualitas minimal menyaingi PT? Karena ketika kita sudah menjadi peternak mandiri dan kita adalah mantan pembeli DOC pedaging dari PT, tentunya kita bisa membandingkan dalam arti, wah saya kemarin beli bibit dari PT kok 2 bulan lebih dikit sudah panen, ini saya nyetak bibit sendiri kok nggak bisa. Nah, tapi kawan-kawan, tidak melulu DOC PT itu baik ya. Kipi ya terakhir dodok gitu. Tidak melulu DOC dari PT itu baik. Tapi biasanya PT-PT besar itu harusnya selektif ya. Tapi tidak juga semua bisa selektif. Karena kalau sudah demand-nya masuk ya, suplainya ya harus yang banyak gitu. Dalam artian gini maksudnya, kalau sudah permintaan pasar banyak, terus dia kan mau nggak mau meningkatkan kuantitas. Cuma di situ ada yang dikesampingkan dari standar kualitas. Tapi saya amati beberapa PT memang kualitas DOC-nya tidak bisa rata gitu. Tidak bisa rata seperti itu terus. Ada yang namanya fluktuatif. Kadang minggu ini baik, minggu depan jelek. Nah, saya mau memberi tips kepada kawan-kawan semua supaya DOC kawan-kawan semua itu hasilnya maksimal. Saya bisa bicara seperti ini, saya adalah mantan pencetak DOC pedaging sendiri loh, ini bukan di mitra lagi. Dulu sendiri, zaman saya IB, zaman saya ini tuh dulu juga saya mantan pencetak DOC pedaging. Nah, tentunya ada beberapa hal tentang pengalaman pribadi saya yang bisa dulur-dulur semua terapkan di rumah. Yang pertama adalah induk harus berkualitas. Berkualitas itu tidak usah bicara produktivitas. Kalau produktivitas telur itu berkaitan pembicaraan tentang HPP yang kecil. Induk berkualitas adalah dari apa tuh? Dari segi postur. Kenapa peternak muda selalu membuat standar minimal 1,5 saat mulai bertelur? Karena harapan saya ketika sudah bertambahnya usia dan mapan, berat sang induk akan lebih besar lagi tentunya. Dan yang dipengaruhi adalah berat telur dan besarnya telur. Itu yang pertama, induk Anda harus baik. Nah, yang kedua adalah selektif terhadap berat telur. Berat telur standarnya minimal 38. Kalau bisa pakai standar 40 gram, itu lebih baik. Karena sering saya katakan, kuning telur itu adalah nyawanya sang embrio, atau rumahnya, atau inangnya sang embrio. Ya, hidupnya embrio atau benih kehidupan itu ya di kuning telur. Ketika kuning telurnya besar karena ada ruang cangkang yang besar, yaitu dengan telur yang besar, tentunya DOC yang dihasilkan nanti akan besar. Jadi kawan-kawan,
apabila di rumahnya itu atau di kandangnya itu sudah ada induk, dilihat nih, ini induk ini standar telurnya rata-rata berapa? Oh, 38. Oke, sudah naik. Oh, bisa 40-an lebih nih. Nah, itu lebih baik. Oh, tidak sampai 38. Saya mohon untuk Anda ganti. Tetapi harus berkaca dulu. Ada beberapa ayam yang sangat berpengaruh lagi dengan pakan. Kalau pakannya baik, telurnya gede. Kalau pakannya terlalu irit, telurnya kecil. Nah, itu Anda harus amati. Tapi terlepas dari inputnya atau pakannya baik atau jelek, Anda wajib memakai standar sebesar-besarnya. Saya kasih standar 38 gram. Saya bicara seperti itu karena saya mantan pencetak DOC pedaging, dulu ngider. Jadi saya tahu, oh, kalau telur sekian ya telur sekian. Saya kira itu adalah sebuah alasan yang logik ya. Pasti semua bisa menerima. Kalau telurnya besar pasti ya kemungkinan untuk DOC-nya besar itu pasti. Itu yang kedua, kawan-kawan. Nah, yang ketiga adalah input nutrisi ke induk. Sangat berpengaruh sekali dengan kualitas DOC-nya. Nutrisi terpenuhi, ya kan? Vitamin terpenuhi, itu termasuk ya, vitamin, protein itu termasuk dalam sebuah kelompok ya, sebuah kelompok nutrisi. Protein, serat, vitamin itu masuk di dalam sebuah kelompok nutrisi. Banyak ya, mungkin kawan-kawan kalau melihat bungkus-bungkus pakan ya, ada fosfor itu untuk tulang, ada lisin ya, ada apa? Aduh, nggak ingat aku lah isu-isu ini. Pokoknya banyak kandungan seperti itu yang berguna ke ayam. Nah, dengan input yang seperti itu, apakah membatasi kita, Mas, untuk berkreasi olah pakan self-mix? Enggak. Yang penting dalam takaran-takaran yang masih logik. Ya, masih logik karena memang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti pendahulu kita, para profesor-profesor yang ahli nutrisi, yang botak sampean, itu mereka menulis ya, memang di buku, tidak mungkin nulis di pagar. Jadi memang textbook. Memang ada kebutuhan minimal protein yang harus terpenuhi setiap harinya. Ya, di kisaran 16 sampai 18 proteinnya untuk induk. Ya. Energi metabolismenya 2700 sampai 3000. Itu sudah cukup untuk induk ini berkeliaran seperti ini, terus bertelur dan menghasilkan telur yang bagus. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, sorry harusnya kita sampaikan di awal. Yang keempat adalah kematangan usia jantan dan betina. Usia jantan dan betina minimal terpaut 2 bulan. Jadi seumpama sang induk ini sudah usia produk 6 bulanan, jantan Anda minimal usia 8 bulan. Lebih baik lagi minimal usia 10 bulan. Kenapa seperti itu, Mas? Karena sistem reproduksi baik dari sang jantan spermanya sudah matang, sang betina sel telurnya sudah matang. Jadi ketika terjadi pembuahan, kecil yang namanya cacat. Kenapa? Sering saya katakan telur yang pertama jangan deh, karena itu masih belajaran, Lur. Ya, masih belajaran. Jadi kawan-kawan bisa ciren ya. Telur pertama itu pasti agak kecil, tapi kalau telur pertama langsung besar pun jangan Anda tetaskan. Nah, gimana sih, Mas? Kalau saya enaknya adalah melihat kematangan usianya. Oh, ini usianya sudah masuk 6 bulan. Bahkan ini jujur ya, mungkin nantilah. Nah, kalau saya ngomongkan banyak yang tidak percaya. Di Mitra Permut Klasik kita dorong 4 bulanan sudah bertelur. Tapi saya bilang, Mas, nanti dulu jangan ditetaskan. Karena pertama, coba ditimbang, Mas, bebek telurnya. Memang sudah ada yang 39 gram, tapi masih ada yang 35, 33 bahkan. Nah, itu nanti dulu, Mas. Kalau sudah rata, kalau sudah rata besarnya baru kita tetaskan. Oke. Jadi saya tetap kasih standar itu pemahaman untuk mitra. Karena pengalaman berbicara bahwasannya ketika kita terburu-buru menetaskan, kualitas DOC-nya itu kurang baik, kawan-kawan. Ya, kualitas DOC-nya kurang istimewa. Oke, yang kelima adalah
Ini yang tak kalah penting lagi. Mari kita ke ruangan yang selanjutnya. Oke, ini yang kelima. Ya. Yang kelima adalah sedulur-sedulur semua. Yang kelima adalah mesin tetas kita atau alat tetas kita. Ini berpengaruh sekali. Tapi semuanya memang berpengaruh, sedulur-sedulur semua ya. Setelah 1 sampai 4 tadi sudah kita terapkan, ya, sudah kita lakukan pemilihan induk yang baik, ya. Kebutuhan nutrisi sudah terpenuhi, standar-standar sudah kita penuhi. Yang terakhir adalah, atau yang kelima adalah di alat tetasnya. Alat tetas ini sangat berpengaruh ke lahirnya DOC. Ketika kelembapan Anda kurang pas, bisa menyebabkan gagal tetas atau telur terlalu kering, ya. Dan dan DOC-nya pun bisa kerdil. Itu kalau kelembapan terlalu tinggi pun seperti itu sama. Jadi settingan di alat tetas ini sangat menentukan juga. Telurnya sudah besar-besar, nutrisi sudah terpenuhi, tapi kok netasnya jelek, Mas. Ya, tapi kok netasnya jelek. Aduh, ini sudah meletek. Ini black permut ya. Apa masih mempengaruhi? Yang mempengaruhi bisa jadi Anda, kalau alat tetasnya terlalu panas, telur akan menetas lebih dini. Dan pasti, saya pastikan telurnya DOC-nya kerdil, DOC-nya jelek. Itu pasti. Jadi menetas 21 hari itu harga mati. 20 mulai pecah seperti ini hari Kamis. Ya. Saya menetasnya pasti hari Jumat. Ini hari Kamis. Besok positif sudah, bahkan nanti malam sudah meletek. Berarti pas di 21 hari. Ya, pas 21 hari. Terus Anda pengguna alat tetas seperti ini jangan jorok. Ini tips di alat tetas, lihat. Nah, tuh, saya kasih contoh. Saya nggak mau ngomong saya jangan jorok, tapi sayanya jorok. Lihat. Berapa kali dia sudah menetaskan telur. Tapi bersih kan? Bersih, karena kita rajin bersihkan. Bulu-bulu yang seperti ini, ya, sisa tetasan, kalau tidak kita bersihkan, nanti ngaruh di ayam Anda. Iso kena penyakit pernapasan. Bisa, karena ada bulu kucing halus itu kehirup lagi nih, ya kan? DOC yang sudah menetas kering, terlalu lama Anda masukkan di sini dengan suhu 37,5 dan tidak segera Anda pisahkan ke kandang yang suhunya turun di antara 33 sampai 35 seperti ini, akan menyebabkan kaki kering. Anda lihat kaki-kakinya, adakah kaki yang kering dan mungil? Ya, nggak ada, karena induknya sudah matang. Oke, tips. Aduh, sudah mati kawan-kawan. Ada itu sengaja saya buat presentasi ya. Saya sering berbicara di video. Saya buat presentasi, kalau ada orang kesini mesti ini, Mas. Kalau nggak percaya telur pertama, kayaknya sudah mati ya. Ada yang kerdil. Nah, ini adalah Australorp murni, yang kecil itu, yang telurnya hanya 30 gram. Menetas. Ini hasilnya. Usianya sama. Loh, ini dek, saking cilik rakyat. Ini Australorp kawan-kawan. Bobot telurnya hanya 30 gram, kecil banget. Menetas. Ini loh. Bandingkan. Itu kalau kita terlepas dari itu. Kenapa ini tidak ada yang kaki kering, Mas? Kok kakinya basah? Kaki kering itu keriput kecil. Kalau ini cacat. Tuh, cucunya miring. Kalau ini cacat. Cacat seperti ini apa? Ini adalah induk Lignan muda. Ini bukti nyatanya bahwa efek telur perdana kalau ditetaskan. Pasti lahir yang hal-hal seperti ini. Ya. Tuh. Kalau telur tembean.
Kalau telur-telur sudah usianya maksimal induknya, ya seperti ini lahir. Ayo sayang cantik-cantik, ya seperti black permut, jali hitam seperti ini. Kakinya basah, tuh kakinya basah. Ciri kaki basah itu kakinya nggak keriput, jadi Anda pegang ini nggak kasar. Terus sayapnya tidak turun, tidak kuntingen, kalau kata orang Jawa. Itu ciri bibit yang baik. Dan kawan-kawan, kalau sudah berpengalaman, begitu DOC itu menetas, Anda pegang, set, itu beda rasanya. Mana yang kayak kapas, seperti kapas atau kempes, mana yang berisi, itu tetap beda. Jauh perbedaannya. Ya. Tuh, kawan-kawan, tips untuk mencetak DOC yang berkualitas, DOC yang baik. Tips-tipsnya itu jangan Anda kesampingkan. Jadi kadang kan kawan-kawan euforianya terlalu berlebih. Waduh, indukku sudah telur. Ayo masukin mesin tetes, stop, kesampingkan telurnya kecil, masukkan pula. Induknya masih muda, masukkan pula. Ada acur. Habis itu, Mas kok nggak cepet panennya ya? Nggak kayak DOC yang sampein kirim dulu. Ada sudahan beberapa mitra yang seperti itu ada, yang tadinya merasakan DOC kita terus sekarang beralih ke peternak mandiri. Saya lihat beberapa memang ada takaran pakan yang terlalu ekstrim, nutrisi tidak terpenuhi. Ya kalau yang berbicara hanya pencetak induk terus tidak ada recording, ya iya aja. Tapi kalau yang berbicara sudah pernah mengiderkan DOC pedagingnya, sudah pernah menjajakan DOC pedagingnya, sudah ada recordingnya, ya dia akan tahu. Lah saya dulu nyetak dengan protein pakan seperti ini, berat induk seperti ini, berat telur seperti ini, manajemen mesin tetas seperti ini gitu kan. Tadinya nutrisi semua terpenuhi, Anda kelamaan manen dari alat tetas. Sudah kering, mangap-mangap di situ, dehidrasi bahasa kerennya kawan-kawan. Sudah dehidrasi, kaki kering, blek, kuntingan masuk situ. Makanya sebenarnya kalau sudah mulai agak kering, tarik aja. Dipanen, dipindahkan ke kandang yang suhunya lebih rendah. Suhunya di 33 sampai 35. Oke, itu sedulur peternak muda, itu tipsnya bagi sedulur semua ya. Intinya sedulur-sedulur ndak usah takut ya, ndak usah takut dalam arti aku tidak bisa mencetak seperti yang kemarin saya beli DOC-nya. Bisa, asal tahu caranya. Bisa asal mau sharing sama orang yang sudah mengalaminya. Nah, itu. Memang nanti akan ada beberapa yang kita hadapi. Salah satunya seperti itu. Tapi bersyukurlah dengan kemajuan zaman seperti ini, banyak orang baik yang menyampaikan tips-tipsnya. Tuh, bersyukur banget. Saya dulu 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu nyari sendiri, mau sharing sama siapa gitu kan. Kalau sekarang bersyukur sudah banyak orang-orang yang baik berbagi pengalamannya. Oke, gitu dulu, semoga itu bermanfaat. Seluruh peternak muda tetap semangat untuk menjalani ternak Anda. Lakukan yang terbaik, serahkan kepada Yang Kuasa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewa, kiwir, love you full semuanya.